Yo, bertemu lagi di acara Off the Record. Kalem. Acara paling gaul, paling gelo, paling stres. Lupa lagi. Gini nggak ini? Off the Record nggak gini ya? Di jahit. Kali ini kedatangan tamu. Dulu mah rajanya pensi ya, menurutnya zaman saya sekolahan mah. Iya. Legend juga. Dari Bandung, Rocket Rockers. Segmen pertamanya dulu mah rajanya pensi. Sampai ayeuna. Sampai sekarang. Yo, kebenaran hari ini cuma datang berdua ya. Ada Kang Aska sama Kang Bisma nih. Ya. Kebetulan Ozom lagi dapat. Dapat musibah, maksudnya dapat istrinya sakit jadi harus ditungguin lah gitu. Mohon maaf ya yang tadi nungguin Ozom. Tidak nungguin Ozom, mohon maaf ya nggak datang. Gimana nih kesibukannya nih? Sekarang kan lagi banyak banget manggung gimana ya? Kelepasan lagi kayaknya. Karena reuni itu ketemu orang Sunda lagi tuh gimana ya? Rada susah. Ngabang gitu. berangkeun lah ya kalau bahasa Rusianya. Biar nggak pegel gitu kan ngobrol lu gua teh ya. Padahal Bandung Jakarta doang ya. Udah kesana gini, apalagi kalau kita misalnya kayak lagi tur Eropa terus ketemu kayak orang Sunda tuh kayak bebas ngomong deh. Bahasa Sunda nggak ngerti. Kalau kesibukan sih sebenarnya nggak terlalu sibuk ya. Kasihan banget. Ya lumayan lah sekarang mulai panggungan juga mulai banyak lagi. Terus juga alhamdulillahnya kita baru rilis album terbaru juga. Jadi masih ada promo juga, masih ada. Di sela-sela jadwal off air kita sekarang padatin juga untuk visit media untuk promo album kita yang ke-7. Visit spa juga. Waduh, Jakarta. Toko besi. Jakarta sebelah sana, spa. Ya enak sih buat kesehatan ya karena namanya usia. Ini kalau ngomongin karena kan rilis album belum lama lah, The Good Flight ya. The Good Flight ya. Nah bisa diceritain nggak sih itu kan album yang lahir tahun inilah, terus berkisah tentang apa, terus isinya kayak gimana, produksinya kayak gimana gitu. Oke. Untuk pengerjaan album The Good Flight itu sesuai sama ritual yang selalu kita jalankan kalau kita rekaman album tuh di bulan puasa 2023, yes. Selalu di bulan puasa kita. Kayak religi ya. Iya. Iya. Bubuhan tuh bahasa Indonesianya. Bubuhan ya. Bahasa Indonesianya bingung lagi. Bubuhan apa bahasa? Wah, saya aja suka kelepasan ya, pokoknya bubuhan lah. Iya. Kita belum bisa bikin lagu religi, ya udah deh kita bikin albumnya Peperiheun. Peperiheun bahasa Indonesia. Sasakitin. Jadi ya karena kita belum bisa bikin lagu religi, jadinya kita bikin albumnya ya di bulan puasa aja. Iya, biar berkah juga. Iya sih, bulan Ramadan mah ngejar barokahnya ya. Iya. Apalagi kerja kan sama ngejar ininya ya, tajil gratis ya. Ibadah, jadi kan ibadah iya karena dari kerja bulan puasa berlipat ganda. Amin, insya Allah. Iya sih itu kebiasaan kita itu gitu di selalu rekaman album Rocket Rockers itu di bulan puasa. Dan spesial untuk The Good Flight ini, album ke-7 Rocket Rockers, kayaknya salah satu album yang proses produksinya paling cepat di antara 6 album sebelumnya gitu. Ini cuman makan waktu 3 bulan paling lama. 3 bulan gitu dari sisi recording. Terus lagu juga ada beberapa yang belum beres, itu kita beresin di 3 bulan itu tuh langsung beres. Ya biasanya kalau misalnya di album-album sebelumnya dari proses recording sampai meluncur rilis single dalam video klip itu biasanya 4 bulan sampai 6 bulan. Tapi ini 3 bulan udah proses recording, udah foto cover, mastering, sampai video klip tuh dalam waktu 3 bulan. Materinya mah udah siap semua ya? Belum. Oh, belum juga. Kita tuh bukan band yang suka nabung lagu, bukan tipe band yang gitu, bukan tipe band yang bikin lagu terus disimpan baru dikeluarin satu-satu gitu, pelit gitu kayak yang strategi enggak lah. Kita mah bikin lagu udah beres ya udah keluarin gitu. Dan kenapa kita pengen ngeluarin album ke-7 sebenarnya dari banyak ini juga sih demand dari
kalau kita ngeluarin apa misalnya di YouTube ya, tiba-tiba ada yang komen, kapan nih album barunya gitu. Kayak disentil-sentil gitu dari komen-komen tuh gitu. Karena terakhir album ke-6 itu 2017 Rocket Rockers itu. Iya, jadi makanya udah 4 tahun kan gitu. Udah 6 tahun. Ya. 6 tahun berarti ya. 2017 sekarang 23 tuh udah kelamaan lah. Kelamaan. Udah SD udah habis lah. Iya, udah SMP ya. Gitu. Nah, kan dengan formasi yang baru lah lebih sedikit, ada perbedaan. Lebih sedikit. Kasian ya, lebih sedikit. Ya maksudnya kan kalau kemarin kan pasti ketika banyak personel, warna musik, pikiran juga banyak ide-ide kan banyak dari setiap orang. Ini setelah bertiga ada rasa bedanya nggak? Terus apa sih susahnya gitu? Apalagi kehilangan gitarisnya. Ya, sedih kawan-kawan. Sedih kawan. Ada videonya lo, gue lagi nangis gitu. Udah hilang lo. Serius lah. Oh asli? Lo set di YouTube, ada nggak di YouTube? Astaga, terus nangis gitu. Biar rame aja. Gitu ya. Suku katinca kok. Kacugak. Ada spesialnya di The Good Flight ini karena kita ya ini salah satu pembuktian formasi Rocket Rockers yang itu bertiga ini, tapi ada special appearance juga dari teman-teman additional yang ngebantuin Rocket Rockers. Ada Samuel jadi produser juga, terus ada Yogi yang ngisi keyboard, yang mereka tuh umurnya jauh di bawah kita, yang ngasih referensi banyak masukan-masukan yang fresh gitu untuk musiknya Rocket Rockers. Kalau jujur, kalau secara internal bertiga kayak aduh, sisi popang kita ayo dong mana, susah kita keluarin lagi gitu. Mentok lah mungkinnya. Mentok secara saya kesenangannya grunge, saya suka Pearl Jam gitu, terus alternatif 90-an kayak Collective Soul, Soul Asylum gitu kan, orang-orang zaman sekarang band apa gitu. Dan mereka kan lebih diggingnya tuh ke yang masa-masa zaman sekarang, popangnya, entah itu popnya, ya hardcore-nya juga mungkin banyak banget referensi yang nggak kena di kita gitu. Jadi ngasih banyak referensi yang oh gini ya musik kasarnya popang sekarang tuh, hardcore sekarang tuh, jadi nambah referensi baru juga untuk ya saya pribadi gitu. Tapi kalau secara pengambilan keputusan lebih enak, lebih cepat. Kita mau ngapain, tat jadi gitu. Kan cuma 3 kalau full voting cuma 3 nih, nggak 5 gitu. Apalagi kalau 4 tuh agak ribet tuh kalau 4. Dua sama harus bikin lagi susah. apa. Draw ya. Kayak gitu. Terus ada perbedaan nggak sih dari warna musik ya? Karena kan semakin sini ya semakin banyak perubahan dari teknologi, terus ada warna musik yang berbeda-beda setiap musimnya gitu. Ya, kalau Rocket Rockers, alhamdulillahnya dari dulu di satu album pun kita nggak pernah musiknya seragam gitu ya. Misalnya album pertama gitu seragam, misalnya semuanya temponya gitu. Temponya berapa BPM gitu, nggak gitu, selalu bervariasi. Cuman kalau menurut saya album ke-7 ini di The Good Flight ini jadi salah satu album terbaik buat saya gitu. Dari sisi penulisan lirik, dari sisi aransemen, terus konsep packaging, iya, terus artwork juga gitu dan lain sebagainya. Saya sih merasa ini salah satu album terbaik Rocket Rockers itu di The Good Flight ini. Gitu. Dan konsepnya juga kita sebelum bikin lagu gitu kan, ya pengen ngebalikin vibes terus semangatnya di penulisan lagu di album pertama kita di tahun 2002 gitu. Jadi ya benar-benar ya bisa dinikmatin di teman-teman untuk 7 lagu yang ada di album ke-7 ini, variatif, terus ya mungkin aransemennya bisa lah jadi ada momen nostalgia untuk aransemen Rocket Rockers di tahun 2000. Yang dengerin album Soundtrack for Your Life yang pertama, kalau dengerin ini tuh kayak berasa banget lagi. Kembali lagi ya, zaman-zaman main di Free at Last gitu. Di bukit. Gitu kan. Di apa di sini Nirvana Cafe. Nirvana, Maharaja gitu kan. Ngapain ini Maharaja? Di bawahnya ada. Oh, di bawahnya. Di bawahnya ada Nirvana, Maharaja. Kan dari bawah bisa langsung naik. Tempat transit di atas. Oh iya. Terus ada lagu gacoan nggak? Kojona gitu. Hit singlenya lah. Gacoan, hey. Kojo. Itu brand. Itu brand gacoan. Ya, apa di album ini? Kojonya lah. Yang jadi hit single Rocket Rockers banget gitu. Nggak, sebenarnya single pertama sih yang emang mewakili banget album ini itu judulnya Bertahan. Bertahan. Jadi Bertahan ini mengembalikan lagi vibe-nya Cute What PM4 gitu. Terus kalau band lokalnya ada Danger Angel, model gitu.
beat-beat yang kayak gitu 2000-an lah, ada sedikit indie rocknya gitu lah. 2000-an awal lah ada semua di album The Good Flight ini. Terus si Bertahan itu jadi liriknya juga mewakili lah mungkin ya, mewakili kan sekarang tuh kayak banyak banget isu-isu mental health, apalagi keluarga broken home. Iya. Terus anxiety, insecure, apa kan itu tuh berarti apakah anak-anak sekarang banyak masalah atau ya, kita tahu, yang makanya, itu dia terlalu banyak mikir ya? Makanya saya cuma pengen coba kita counter lah. Gitu ya, ngasih yuk kita fun aja, kita senang-senang sama album Rocket Rockers yang ini nih gitu. Nah, Bertahan juga kayak ngasih spirit ke teman-teman kalau lu ada di lingkungan yang lu nggak cocok, coba bertahan terus lanjutin hidup aja gitu, nggak usah terlalu terbawa sama lingkungan gitu sih kayak gitu. Pada akhirnya mah lu bakal diam sendiri kalau lu punya masalah, orang lain ninggalin orang lu. lain lu juga nggak juga gitu. Makanya udahlah bang. Makanya ada lirik di situ yang ujungnya apa sih, bising ini mengingatkan untuk bising ini menjadikan teman saat mencekam, riak ini mengingatkan untuk tak tenggelam, bertahanlah aku. Jadi udah, lu aja atasi masalah. POV-nya tuh dari diri sendiri gitu. Terlalu ngurusin orang dulu, ya coba aja lu ini dulu diri sendiri gitu. Ya sebenarnya kan di album ini tuh variatif lah, ada juga yang akustik kan. Ada akustik ya. Nah, terus kenapa mikirin konsep akustik apa? Itu kan rada galau kalau misalnya ya, Anggap Mati kan. Anggap Mati ya. Bisa diceritain sih itu teh cerita pribadi dari seorang personelnya atau emang ini mah ya nyeritain kegalauan banyak orang-orang aja. Iya, dari apa ya? Dari sosial media sih banyak ya. Saya jujur nyeritain lagu itu karena sering ngeliat di sosial media kayak fenomena fenomena yang kan ceritanya itu tuh tentang orang yang udah ngelakuin usaha 100%, kaki di kepala di kaki, tapi sama pasangannya tuh kayak dianggap cuman ya cemennya cuma segitu doang. Padahal dia udah yang udah sampai darah bernanah-nanah. Berapa lagi ya? Yang lebih parah dari nanah tuh apa ya? Wah, lebih parah jangan. Ya udah sampai segitu tapi pasangannya kayak cuman gitu doang gitu. Nah, balik lagi tapi di dalam itu ya lu harus bisa introspeksi diri. Belum tentu 100% kesalahan itu dari pasangan lu. Bisa aja lu yang salah gitu. Tuh gitu, dengerin ya teman saya yang ngerasa nih yang ngerasa nggak dianggap atau gimana, sabar aja, lebih berusaha aja introspeksi ya, setuju, supaya ke depan hubungannya bisa lebih baik. Jadi curhatnya dia ya. Jangan-jangan lihat sosial media teman saya. Enggak lah, jadi kayak seragam ya sekarang tuh masalah yang ada di diangkat di sosial ya, apalagi di TikTok ya, kegalauan, mental health, insecure gitu kok. Mungkin penjualan obat nyamuk gitu, silet mungkin bakal meningkat. Iya, lumayan menyedihkan buat kita yang di umur segini, lumayan menyedihkan gitu isu-isu. Kita yang sudah memiliki keturunan punya anak kan takut anak gue udah beranjak remaja gitu. Nanti kedepannya kalau dia dicekokin sama isu-isu mental health, keterpurukan, kayak jadi nggak semangat aja untuk ngejalanin hidup. Itu aja sih. Kita coba counter di album ini. Keren sih, mantep, menginspirasi pisan ya. 42 boleh lah, barteran. Kalau ngomongin sekarang kan ya sibuk promo, sibuk manggung. Sebenarnya durasinya dalam waktu seminggu teh padat pisan atau emang dalam seminggu ya sekali atau ada 3 kali, 4 kali? Kita lebih kayak selektif lah ya. Berarti banyak ya permintaannya. Ya mungkin sih karena umur juga kali ya. Ya sebulan 10 kali lah. Wah, masih lebih banyak di weekend lah. Di weekend aja. Biar weekday kita menjadi ternak teri biasa lah. Anak-anak antar istri gitu. Biasa aja. Bapak-bapak pada umumnya. Biarin kita melaksanakan tugas kita sebagai bapak-bapak di weekday dan sebagai rockstar di weekend. Ya, keren. Mantap sih, rockstar weekend unggul. Rockstar weekend. Dulu gitu kan, dulu saya punya kayak clothingan gitu ya. Hari weekend tuh kayak dipuja-puja di atas panggung.
besoknya ketemu fanbase gitu di apa namanya di lampu merah bawa bahan gitu, bawa kain, bawa produksian, bawa sablonan, kirimin ke tukang jahit gitu. Motor masih motor-motor yang bodong gitu dengan nomornya. Si mati gitu kan. Sama sih itu mah. Kayaknya semua sama. Saya mah STNK sih mati. Maaf Pak Polisi ini bercanda sebenarnya. Nih kalau ngomongin sekarang gitu kan ngelihat banyaknya event musik lagi gitu, festival. Rocker sendiri lebih senang milih gigs kecil atau festival gede sih? Lebih milih festival yang jadi ya, daripada festival yang nggak jadi. Sering terakhir di Bandung ya nggak jadi. Sebelumnya juga ada di Bandung juga dan kita main juga sama. Jadi banyak festival yang ngasih cancel fee ya kita gitu. Alhamdulillahnya. Jadi gaji buta ya, gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, cuma kasihan aja ke orang-orang yang udah beli tiket. Yang udah masak-masak kayak apa yang ayam di apa? Iya, tenan-tenan F&B ya. Iya sih, iya. Bukan ayam yang lain ya. Iya. Tapi pertanyaan sampai lupa ya. Oh ya, banyaknya festival ya seneng aja gitu, seneng. Cuman mungkin lebih banyak variatif lah, lebih bervariatif lah. Karena kan sekarang kalau lu ke festival, lah ini mah yang kemarin talentnya dipindahin ke festival ini. Tapi kemarin ya waktu sebelum kita atur timeline promo untuk si The Good Fight ini, sambil ada obrolan juga di manajemen kita, kita kayaknya harus masukin juga ada event-event yang skala kecil lah, gigs gitu. Misalnya ada teman-teman di komunitas band popang yang mau rilis album, yuk kita support, yuk kita coba sesuaikan waktunya untuk bisa manggung di acara tersebut. Yang mungkin ada teman-teman yang nonton gitu. Juga di sini gitu di Off The Record. Kalau ada komunitas teman-teman popang mungkin ya khususnya yang mau rilis album, terus dia bikin gig, rilis party gitu. Ada rilis partinya gitu. Ngobrol-ngobrol lagi sama Regators karena kita kemarin di Purwokerto sudah melaksanakan gigs itu gitu. Terus kemarin juga sebelum kita kesini di Tangerang juga ada gigs di kayak gudang gitu, yang isinya anak-anak popang juga gitu. Ya kalau selama kita waktunya ada dan waktunya tuh gini ya? Waktunya ada. Yang penting waktunya lah. Selama kita waktunya ada dan bisa dikondisikan gitu, kita bakalan support. Iya, karena pola itu coba kita adaptasi dari beberapa tour kita di luar negeri. Di Jepang tuh kan dari live house ke live house dengan skala paling 700 gitu yang gede, paling di bawah 1000-an ya kita. Dan ya secara pribadi ya personil happy manggung di situ di hadapan penonton yang mungkin lebih ngerti di antara ribuan penonton yang banyak yang melongonya gitu. Jadi ya keringetannya juga seru gitu, nyanyi-nyanyi bareng gitu. Beberapa pola itu coba diaplikasikan di promo album kita yang ke-7 ini gitu. Sama kalau di analoginya kan gini sebenarnya, misalnya ya anggap aja ya gitu, Rocketers sudah ada ya lumayan karena umur kita udah hampir 25 tahun mungkin kita ada di sini. Kalau kita nggak maintain yang di bawahnya atau di sekitarnya, ya otomatis itu juga bakalan jatuh. Bakalan jadi lost gap lah. Putus aja gapnya. Putus gitu, makanya tetap di maintain lah gitu. Kalau ngelihat perkembangannya musik popang sendiri, karena kan ya saya dulu mengikuti ya waktu saya zaman sekolah di Bandung, nonton gigs, senang band-bandan, terus ya udahlah sekedar hobi gitu. Nah sekarang sebenarnya komunitas itu tuh mengecil apa membesar sih gitu? Nah itu kayak jadi kalau saya lihat jadi kayak silent majority gitu komunitas si popang itu tuh nggak beda kayak musik si komunitas hardcore aktif gitu, aktif banget bikin gigs kecil. Terus ya kalau popang tuh ada tapi mereka kayak kurang. Kalau kasarnya menjadi tanggung jawab kita yang kita jemplung di komunitas popang lebih dulu ya harus merangkul itu. Dan salah satu caranya ya yuk kita support yuk kalau misalnya teman-teman di komunitas yang perlu rockers untuk datang ke event kalian, ayo kita bisa ngobrol lah gitu. Iya sebenarnya gini kan, kalau zaman kita dulu sih event itu ada cuma beberapa yang spesifik kayak misalnya kan kalau sekarang event tuh hardcore semua, popang semua kan kalau zaman dulu tuh nyampur mix ya, gitu. Nyampur banget. Bisa jadi band sebelum band popang itu bisa jadi band grindcore yang main. Itu popang, habis popang tiba-tiba ska, gitu kan? Otomatis orang yang penggemarnya juga jadi meluas. Kan? Kalau sekarang jadi gitu. Kadang di cafe ini khusus bikin popang night, di cafe ini bikin khusus hardcore, emo night emo night gitu. Jadi agak ada kurang setuju sih sebenarnya bikin gigs itu ya, karena
yang kita lakukan dari tahun 2000 lah ya. Iya. 2000 tuh ya udah kalau misalnya ada gigs tuh udah si line up-nya tuh ada band hardcore, ada band pop punk, ada band punk rock, ada grindcore apa segala macam ska-nya juga. Yang bikin komunikasi juga nggak ada gap jadinya gitu kan. Jadi nggak ada gap gitu. Kadang kan ada zaman sekarang anak yang sekarang gini, bisa jadi gini. Anak pop punk itu kayak segen sama anak-anak metal. Zaman kita mah enggak, kita bercanda sama anak grindcore. Band aja bisa kayak toyor-toyoran gitu kan, bisa kayak gitu kayak misalnya kayak gitulah kasarnya gitu. Kita bisa sama manjasad aja bisa ya bercanda-bercanda gitu kan, maksudnya kayak gitu. Nah zaman sekarang itu kalau kayak saya lihat teh kalau yang gua lihat mah kalau saya lihat tuh kayaknya ya gitu ada kayak segeni eksklusivitas gitu, mengeksklusifkan diri gitu. Nah, itu ada bagian dari kesalahan seniornya kah atau yang memang ya terlalu melepas atau gimana? Ya karena ada digitalisasi aja. Salah satunya itu mungkin bisa saya bilang salah efek negatif dari teknologi seperti itu gitu. Ya mereka lebih nyaman ngobrol di online, tapi kan kalau misalnya dulu kan ya udah zaman kita tuh kita mau dengerin referensi band luar tuh harus masuk ke tongkrongan. Iya. Soalnya ada teman kita yang mungkin dia rezekinya berlebih, dia bisa order dari Almarhum Eben itu kan salah satu orang yang punya segala referensi. Iya, betul. Kalau misalnya dulu harus pengen tahu band hardcore atau band popang yang kita suka tuh ya harus ngobrol sama dia, gitu harus main ke rumahnya dia. Kita ngereka. Iya. Kalau mau beli di Dewi Sartika gitu ya. Gitu. Kalau Jadi mau tahu info lu harus nongkrong. Kalau lu nggak nongkrong lu mau tahu info dari mana? Dari dunia dalam berita nggak ada. Nggak ada, benar. Ada laporan khusus lu nggak dapat berita. Internet belum ada, MySpace dulu belum ada gitu. Iya. Ya tukar informasinya udah harus benar-benar kopi darat tuh benar. Harus kopdar. Ya, Kopdar. Ya, tapi sebetulnya kan kalau dimanfaatkan si teknologi lebih bagus ya. Apalagi banyak platform musik yang bisa didengarkan semua di orang antara efek positifnya ada efek negatifnya, salah satu yang saya sebutin itu gitu. Ya efek positifnya kan udah pasti kita langsung punya karya langsung udah. Zaman dulu kan gimana lu mau didengerin sama orang Amerika? Ya. Ini salah satu Rocket Rockers yang bisa bertahan sampai 25 tahun ini karena di hari pertama Rocket Rockers terbentuk kita udah akrab sama dunia internet gitu. Zaman dulu geocities.com, jadi udah kita bikin untuk geocities.com/rocketrockers, kita bikin sebagus mungkin lah portal kita di internet. Kita bikin PO Box tuh zaman dulu. Kantor pos surat-surat, ada surat dari Argentina, dari Prancis, cewek-cewek mantep nih. Balasnya gimana? Rasanya. Kayak gitu, kita ngalamin PO Box kayak gitu. Jadi emang apa ya, bersosial aja gitu. Bukan networkingnya tuh ya kita manfaatin. Iya, tapi kan emang Rocket Rockers kan berjejaringnya juga cukup bagus. Zaman Friendster aja termasuk 10 yang paling berpengaruh. Ya, berpengaruh buruk ya. Enggak dong. Enggak. Satu sama Moka gitu. Iya. Itulah efek positif. Bukan Facebook, Friendster. Siapa yang punya? Apa ya? Ada yang budaya? Saya nggak tahu. Robi Darwis. Kasihan banget ya. Kalau Facebook yang itu terkenal banget Friendster tuh. Padahal. Iya, itu yang ngebuat jejaring sosial media naik tuh. Malah nggak ada yang tahu. Sebenarnya nih kalau flashback ke belakang ngobrolin soal. Itu biasanya ke belakang sih. Iya, bener juga ya. Kalau ngobrolin. Kalau direct langsung ya. Kalau ngobrolin Rocket Rockers, awal berdirinya gimana sih? Kok bisa langsung bikin Rocket Rockers? Ya dulu kan referensi musik dikit lah. Minim, betul. Terus kok tiba-tiba pengen pop punk gitu yang musiknya tidak mainstream gitu di zaman-zaman mungkin rada mainstream kali ya, zaman-zaman protes-protesnya pemerintah gitu 98 99. Dia ada di side stream. Dia ada side stream banget. Ini kalau misalnya mau alasan simpelnya sesimpel ini loh, ya dulu tuh kan kita kalau mau main di event tuh harus audisi, harus audisi. Nah, misalnya kalau kita di hadapan juri tuh, kenapa Rocket Rockers selalu masuk event itu karena kita baunya popang. Oke. Gitu, jadi di antara ada band hardcore, ada band grindcore, ya udah tiba-tiba kita manggung dengan bawain popang tuh biasanya cepet. Karena langsung kan di harmonisasi vokal, musiknya easy listening lah kan, easy listening, masih lebih tetap catchy gitu. Masih tetap bikin semangat gitu, jadi ya kayak ada uniquenessnya di mata si
juri-juri lah kasarnya dulu. Kan dulu juri-jurinya tuh Robin Pupen. Hardcore, Otong lah. Gitu kan yang musik apa main juga nih kayaknya gitu. Terus emang kenapa kita ngambil popang, sebenarnya kita juga melewati fase-fase kita mainin melodi core tuh kayak band-bandnya Eropa gitu, kayak si Not Available, iya. Beberapa lah yang J-Point Generation, J-Point Generation, terus siapa lagi lah gitu. Itu kita sempat ngelakuin itu. Ada fase melodi masuk Blink lah, melodi punk yang lebih geber sih. Propagandi yang kayak gitu, yang lebih cepat lah, yang lebih geber lagi. Sampai akhirnya di 2002. Enggak. Kita kenal Blink yang 2099 sih. Ya, 99. Sampai akhirnya bukan Animal yang apa? Good Range kan, walaupun itu belum banyak yang tahu. Kita SMA itu. Akhirnya kita coba ini masih jarang orang bawain Good Range, ya apa Blink yang ini gitu. Akhirnya sambil punya lagu sendiri, sambil bawain itu gitu. Yang nggak jauh-jauh dari kesukaan kita sih, suka harmonisasi suara, terus melodinya yang harmonis juga, dan mungkin kayak konyo juga. Lebih happy lah, lebih happy. Enggak bukan anger, enggak yang apa. Marah-marah. Lagu-lagu yang high school story aja gitu ya. Itu tuh langsung berlima atau emang ya di tongkrongan ngajak sini kayaknya cocok, dia bisa main bass. Awalnya kita satu komplek. Anak komplek lah kita tuh. Anak komplek ada di Bandung namanya Margahayu Raya, kalau teman-teman sini tahu. Tahu saya. Itu salah satu komplek terbesar di Asia Tenggara. Iya sih. Benar. Sebelumnya penghuni kompleknya aja misalnya kalau main dari blok A ke blok ini teh suka nyasar. Iya. Saking gedenya. Tapi emang gede pisan sih. Yang nama-nama planet kan? Nama planet betul. Kayak Bintaro itu sektor ini, kali ini nama planet. Karena kan kalau dulu mah belum musim, kayak Bintaro, BSD gede-gede gitu. Dulu mah ya perumahan-perumahan gitu udah gede banget. Itu lebih ke Perum sih ya. Perum. Perum kayak Karawaci gitu-gitu. Jadi kalau ditanya rumah di mana, di Perum. Nah, ya berawal dari situ. Awalnya kita anak-anak komplek, itu satu komplek, terus ya daripada di masjid juga nggak ini banget gitu ya, ngapain ya, udah bikin band gitu. Bikin band yang manggung pertamanya di Betamsi gitu. Tapi itu tuh udah langsung berlima sama Ucai atau? Berempat dulu. Masih berempat. Berempat, iya. Belum ada OP waktu itu. Awal bangun pertama kali 17-an. 1999 itu pertama kali masih berempat. Jadi sebelumnya tuh ada nama band namanya Immorality President. Formasinya tuh emang berempat, saya, Aska, Doni, sama Firman. Nah, Firman tuh vokal sambil main gitar. Oke. Tapi Firman gak ngelanjutin bareng kita. Karena terlalu ganteng ya. Jadi kita pecat aja. Iya sih, ngerusak mood lain. Ngerusak mood yang jelek-jelek gitu. gitu. Manggung tuh semua pada ngerebutin dia. Firman, kita kayak nggak kepake jadinya. Iya. Kayak Firman and Friends. Jadi nggak enak. Firman and Friends gitu. Kalau Yopi and the Nuno jelas gitu, mau dia paling ganteng, paling jago mah enggak, karena Yopi and the Nuno. Iya. Ya udah Firman udah nggak bareng kita, masuklah Ucai. Ucai itu nggak bisa nyanyi sambil main gitar. Jadi otomatis ada kurangnya lah. Iya, gitu. Jadi yang ritme siapa nih? Ya udah akhirnya ketemu sama Lope. Itu satu komplek juga sama. Oh, tapi masih nama yang sama atau? Udah ganti. Firman udah nggak bareng kita, pas ketemu Ucai kayaknya namanya terlalu politik. Namanya terlalu berat. Iya, gitu ya. Sedangkan kita anak-anak SMA yang masih culun lah gitu. Si ngerti banget tentang politik. Ya udah akhirnya diganti jadi Rocket Rockers di 17 Agustus 99. Pas lagi hari kemerdekaan gitu. Tapi siapa yang menemukan nama Rocket Rockers gitu, nggak apa gitu? Ucai. Ada nggak pilihan nama lain gitu yang bodor atau yang gimana? Dulu ada. MCK. Malam Jumat Kliwon, terus Lemak Babi Laknat, dulu tuh ada. Lebih se-ekstrim itu gitu namanya. Kayak band punk gitu ya, Lemak Babi Laknat gitu. Itu bandnya Ozum ya kalau nggak salah namanya. Jadi masukin ini kok kayaknya kurang. Ucai lah nemu di kamus tuh ada nama. Udah kata roket sama rockers deketan gitu. Okay. Coba diulik-ulik, kayaknya kan roketnya di atas, rockersnya di bawah. Kan kayak kurang ya. Iya. Rocket rockers kayak enak aja lah. Lebih renyah gitu namanya. Iya. Rock tuh kayak mewakili apa ya? Kan rock tuh luas lah ya gitu. Jadi ya oke lah, ini si Popang ini masih bisa fit gitu ke nama rockers. Betul. Nah, kalau terus ada pengalaman menarik kan
di pertengahan 2000-an itu kan sempat masuk dokumenter lah, film punk gitu. Itu awalnya gimana sih bisa diajak, atau emang mereka udah kenal duluan atau seperti apa gitu? Itulah salah satunya yang sempat tadi saya bilang di awal berdirinya Rocket Rockers, ya kita dekat sama dunia internet. Mulai dari geocities.com, terus ada MySpace kita bikin juga, Friendster, Facebook, sampai sekarang TikTok pun gitu, kita into ke situ. Nah, di MySpace itu kita lumayan aktif, jadwalnya aktif, ya mungkin portonya dibaca sama si director. Jadwal manggungnya banyak gitu. Si directornya si Susan Diner itu yang bikin dokumenter itu, akhirnya dia coba message ke kita. Mereka simple sih, cuman pengen tahu gimana perkembangan kultur punk di kota kamu gitu. Ya udah, kita balas message-nya, terus dia minta kita untuk bikin short interview lah. Short interview yang nyeritain tentang skena punk yang ada di Bandung. Bahasa Inggris ribet lagi di lumayan. Paling bahasa Inggris yang kita coba mengakomodir kebutuhannya dia lah. Ya, karena ini kebutuhan untuk punk rock dunia gitu, untuk dokumenter. Ya udah, kita kirimin video interview dengan bahasa Inggris, kirimin kita footage manggung juga, dan akhirnya ya alhamdulillah bisa masuk di footage-nya di film Punk's Not Dead the Movie itu gitu. The 30 Years of Punks dulu tuh nama dokumenternya. Iya. Nah terus setelah itu kan ya banyak perubahan lah, berjalan dari situ kan lancar di 2010-an gitu. Si Kang Aska, si Kang Ucai cabut. Ya. Nah itu dampaknya gimana sih? Karena kayak frontman gitu ya, vokalisnya jadi kayak pincang aja nggak sih awalnya gitu? Dampaknya mah jadi lebih capek ke manggung ya. Karena Ucai itu tipikal orang yang di antara orator lah ya dia. Sering ngobrol kan, sering bikin. Kalau nggak sebenarnya kan di sebenarnya gimmicknya udahlah, gimmicknya banyak banget lah. Gitu kalau nggak apa kayak dia bullying atau apa lah, ngerti lah pokoknya Ucai itu gitu kan. Jadinya agak ke delay kan waktu sampai lagu. Nah begitu Ucai nggak ada, gue mau ngomong apa ya? Mau ngomong sebenarnya gitu. Jadi waktu Ucai resign di 1 Januari 2013 tuh kita udah tanda tangan kontrak untuk beberapa bulan ke depan udah gitu. banyak banget full. Anjir, kumaha carana gitu. Udah gini, saya bilang ke anak-anak, kita nggak usah banyak cetak nih. Cetak tuh apa ya bahasa Sunda? Nggak usah banyak ngomong lah. Nggak usah banyak cincong lah. Sebanyak cincong lu. Tahu itu. Nggak usah banyak cincong lu. Kita manggung. Jadi tulis nih, paling ini kita thanks to. Sapa penonton. Kita sapa penonton atau perkenalan diri doang. Udah manggung jadinya. Biasanya kita manggung 9 sampai 10 lagu. Nah begitu saya nggak ada di awal-awal itu 14 lagu. 15 lagu. Untuk nutupin kelebihan Ucai selama di panggung, udah sikat lagi pakai lagu. Biasanya durasinya kan dipakai dia. Gitu. Sambil kita cari pola show yang baru di Rocket Rockers formasi berempat itu. Main capek itu capek. Capek banget pas latihan tuh biasa. Beres latihan teh, 15 lagu capek. Apalagi di panggung bisa dibilang capeknya 2 kali lipat gitu. Karena kan loncat-loncat apa gitu. Kalau nggak loncat-loncat disebut sakit. Kalau sakit kan. Nah, otomatis kan si Kang Ucai juga banyak berkontribusi lah di banyak liriknya gitu. Nah, itu perubahannya gimana sih? Karena kan pasti bingung ya setelah ketiadaan dia gitu. Terus maksudnya kepergian dia dari band. Resignnya Ucai dari band. Resignnya Ucai dari band kan. Kalau itu mungkin dari album pertama sampai album ketiga pas Ucai 4 ya. Album keempat tuh penulisan lirik tuh bisa dibilang 50-50 ya. Ucai ada Aska. Di satu lagu juga ada yang Ucai bikin, tapi saya ada bikin juga. Iya, dan di album keempat, album terakhirnya Ucai itu porsi penulisan aransemen musik sama penulisan lagu tuh lebih banyak Aska, bisa di 70-30 gitu. Jadi begitu Ucai resign itu bukan jadi masalah yang besar gitu. Cuman mungkin ada beberapa yang hilang lah, ada beberapa yang sisi musikalitas Ucai kan juga lebih into ke hardcore juga kalau Ucai. New wave juga. Kita kan nggak into ya ke gitu-gitu kayak masalah ya kan hardcore juga secara lirikal juga lebih apa ya lebih lugas. Bukan lugas, lebih kayak lebih kuat aja gitu, lebih tough aja gitu kan. Nah itu emang agak berkurang gitu, walaupun saya lebih banyak ke sisi sosialnya kalau saya gitu. Cuman ya mau nggak mau ya orang Ucai udah nggak ada, saya maksa itu udah nggak bisa gitu. Sama kayak saya ngambil part Ucai yang hardcore yang mesti nggak bisa nggak akan pernah bisa
kita maksain apa yang udah jadi apa ya kelebihannya trademarknya dia gitu. Udah tapi kita coba gali gali potensi ya. Nah, itu dijadiin kenangan aja buat Rocket Rockers tuh pernah di era yang seperti ini gitu. Nah sekarang tuh kayak gini, nggak berusaha cari pengganti buat bisa gitu lagi gitu. Makanya kita nggak cari personil baru tuh itu. Jadi pengen hasil Rocket Rockers ketika 19 sampai 2013 tuh seperti itu, orang bakal mengenang seperti itu gitu. Terus sampai 2018 sampai Lope keluar juga orang bakal mengenangnya ya sampai situ aja gitu, nggak harus ada pengganti. Jadi tetap Ucai Rocket Rockers gitu, Lope Rocket Rockers gitu. Ya, dan alhamdulillah juga sampai sekarang kita masih ada project bareng juga sama mereka gitu. Dan di Desember ini mudah-mudahan ada lagi project baru sama Ucai sama Lope, ditunggu aja lah pokoknya. Masih akapela? Oh enggak. Ini masih ada hubungannya sama album kita. Ingat. Sebentar lagi akan ada reuni yang keren. Patut ditunggu sih sebenarnya. Iya. Mudah-mudahan bisa manggung bareng lagi gitu ya. Ya meskipun nggak intens, seenggaknya orang ada nostalgia gitu ya. Ketemu mereka lagi, apalagi angkatan saya mah benar ada tumbuh kembangnya barengan Rocket Rockers gitu, Badis Island gitu-gitu kan. Jadi wah keren juga lah pokoknya gitu kan. Ya lagi musimnya kan reuni-reuni itu kan. Emang itu bagian ini sebenarnya biar lebih mahal aja. Trik marketing ya. Tadi reunian jadi mahal. Bling reunian jadi. Kita coba nanti kita buktikan. Oh, jadi beda harga. Jadi kayak dewa kayaknya ya. Kalau ada Ucai segini, tambah lagi Lope segini, wah lumayan. Tapi kan dari segala macam di dunia pertunjukan mah ada yang berhasil, ada yang tidak ya. Kita coba nih. Kita masuk yang mana nih? Berhasil sih kayaknya. Nih karena udah mau selesai sekarang ngobrolin. Sebenarnya kalau ngomongin rilisan nih, kenapa ngerilis kaset di album ini? Karena kan katanya sekarang kan bisa aja teknologi biar langsung didengar gitu. Kenapa harus fisik? Ya. Itulah karena si Rocket Rockers kita ada di generasi yang ngalamin dari analog ya, kayak jadi ritual yang asik aja untuk saya pribadi gitu ya. Kalau misalnya dengerin album band tuh buka dulu covernya, dibuka sleeve-nya, terus dibacain thanks list-nya, terus credit title yang ada berkontribusi di album itu siapa aja. Saya masih suka gitu yang baca-baca gitu. Dan yang sekarang pun saya coba memperkenalkan gini loh, zaman kita dulu berkarya tuh nggak cuma bikin lagu aja, nggak cuma photoshoot aja, tapi ada effort untuk bikin covernya seperti ini, dan jadi kayak itu harus dilestarikan menurut saya mah gitu. Bahkan menghidupkan industri yang lain ya, artworknya, printingnya gitu, duplikasi kaset, apa segala macam. Bahkan sampai yang emperannya juga ya. Bisa, ada yang jual di DU-nya. Berbagi rezeki. Nah, saya lebih kayak ini, karena album ini tuh kalau saya biasanya nggak klaim aja ya, album itu ada rasa-rasa album soundtrack for your life, album pertamanya Rocket Rockers. Di sini tuh musiknya ada balik lagi kayak rasa-rasa itu lagi, walaupun nggak ada suara Ucai ya, walaupun ada suara Ucai. Nah, karena album ini ada rasa soundtrack for your life itu kan dirilis waktu itu kaset. Nah, karena ada rasa itu makanya kita coba pengen ngembaliin lagi juga rasa bawa nostalgia itu. Bisa megang ininya, fisiknya, terus secara kalau lo mau majang gitu lebih gampang kan, kalau kaset cuma tinggal ditek gitu. Kalau CD kan agak susah dia dirinya gitu. Kalau kaset lebih untuk collectible item lebih enak lah buat disimpan di kamar. Dan kenapa kita juga produksinya nggak terlalu banyak, cuma 150 piece. Kita kerjasama sama Rota Pride kemarin dari brand Bandung. Bundling sama Varsity Coach gitu, terus ada box set lah gitu. Dan harganya juga lumayan sih, 1,3. Tapi udah habis tuh. Nggak tahu ya, saya belum ngecek lagi. Harusnya sih Oktober ini tuh dia udah habis gitu. Mudah-mudahan bisa nambah lagi ya, habis bisa produksi. Nah, rencana sih nggak akan ada duplikasi lagi karena rare itemnya ya kita tahan di segitu gitu. Ya, sejauh ini sih masih, kecuali kalau emang pada maksa ya. Jadi gitu. Jadi dipaksa. Jadi kalau gitu. Enggak dipaksa sih, kepaksa. Konsisten.
Ya tapi mudah-mudahan itulah orang yang punya rilisan itu jadi emang orang-orang yang benar-benar 150 piece di dunia gitu ya. Yo iya sih limited banget ya. Makanya tahu ya di Amerika ada yang atau enggak, tapi kita ngomongnya dunia aja. Dunia aja, mau dimanapun, mau di Majalengka juga iya. bagian dari dunia kan? Iya. Makanya kalau masih sisa beli tuh di mana kalau mau dibeli tuh Bisa di Rocket Rock Merch, di Instagram Rocket Rock Merch atau langsung ke Raw Type Riot juga. Iya. makanya segera karena sisanya dikit lagi ya kalau nggak salah, yuk besok harga naik. Iya, sudah Manda. Ngomongin rilisan paling keren yang pernah kalian dengarkan gitu masing-masing selama Bebas nih. Bebas apapun, mau lokal mau luar. Ya kalau bagus sih lokal ya karena kan lebih banyak kearifan lokalnya gitu. Iya. Rilisan saya sampai sekarang di playlist saya ada albumnya Bill Volt yang 4 lagu yang dia cover 4 lagu 4 band Bandung. Ada yang nge-cover Full of Hate, Sendal Jepit, Noin Bullet, satu lagi apa ya? Noin Bullet. Yes, tahu nggak Yas? We Grew Up with Their Songs. Bentar. Albumnya We Grew Up with Their Songs, albumnya itu. Full of Hate, Noin Bullet, terus tadi Sendal Jepit. Satu lagi apa ya lupa. Tif apa Tif? Sok cek dulu. Ditunggu. Ditunggu dulu. Itu enak banget lah aransemen. Noin Bullet udah. Satu lagi Tif. Udah. Full of Hate, Sendal Jepit. Sama The Ugang apa? Ada satu lagi lah. Lupa saya. Wah. Itulah. Ya kalau saya sih rilisan Still Punk Still Sucks, itu kompilasi popang tahun berapa ya? 2000 ya? 2000. Still Punk Still Sucks itu dalamnya ada ada Rocket Rockers juga. Ada Disconnected. Oh, Disconnected. Demar Sendal Jepit. Demar sekarang. Baskin Bagel. Selfish Fish Got No Wish. Ya jadi itu album kompilasi yang buat saya tuh kayak bule banget gitu. Iya. Dari sisi apa artworknya tuh udah lah gitu. Pokoknya emang komunitas melodikan pang-pangan dulu tuh emang lahirnya dari anak-anak itu gitu. Iya, kolektif itu tuh sangat berpengaruh untuk Rocket Rockers. Dan namanya gitu, naming juga keren gitu. Artworknya Maruli Maruli yang gambar ya? Keren lah. Nah, zaman dulu teh saya kalau beli band-band lokal teh baju ya Riotik lah beli ini gitu kan. Zaman-zaman Amuya masih ngora Tartal, iya. Kuyang Ngora ya? Iya, Kuyang Ngora. Fuck your friend, nah itu. Fuck your terbalik ya? Fuck it friends, salah. Kalau sekarang nih lagu yang paling sering didengerin 2 lagu dari masing-masing. 2 lagu, yang apa ya? Didengerin terus nih 2 lagu, wah iya enakin sih. Oke. Well pisan lah, well pisan. Kalau saya Go to Hell Between You and Me, ada band dari Australia. Nggak tahu, enak aja itu, featuring sama yours truly, ada kemarin sempat manggung di Indonesia ya? Di Indonesia juga. Satu lagi lagu Rocket Rockers di album terbaru, judulnya Barisan Kebencian yang featuring sama No Saleh. Oke. Karena emang relate sama keadaan sekarang gitu, keadaan di di Gaza sana lah gitu. Isu kemanusiaan. Kebetulan saya bikin lagu tentang itu dan kebetulan sekarang ya kejadian gitu. Ya, relate dengan kondisinya. Kondisi sekarang jadi sering banget saya gitu. Terakhir nih. Anda apa? Satu lagi. Dua lagu. Sampai sekarang masih keseruan ya. Jadi gimana? Yang pertama NoFX dan Dinosaurs Will Die. Ya. Terus yang santuy-santuinya American Reject sih. Ada beberapa lagu. Iya. The Little Secret lah. Oh iya, itu lagu kesukaan semua umat kan. Ya. Terakhir satu lagi nih. Soal punya riders yang aneh-aneh nggak sih kalau diminta buat main? Apa gitu, saya mah pengen goyobot gitu kan yang susah gimana? Goyobot. Sinar Garut. Seger tuh. Bagaimana Sinar Garut?
Riders kita Atau normal-normal aja. Kalau kita pernah tuh zaman-zaman yang kemarin apa spill-spillan riders. Spill-spillan riders kita sempat ada di Twitter. Rocket Rockers ridersnya kan. Karena ada tuh beberapa. Ada yang dibulutin sama dia tuh. Minuman apa kalau itu tuh? Energi yang logo banteng itu, minuman energi kan kita ada itu. Iya. Sama di bawahnya kita tuh selalu ada disarankan LO-nya perempuan. Terus dia lingkarin minuman energi sama L-nya perempuan. Ngapain nih? Ngapain? Si pernah tuh. Minuman gua kasihin ke L gitu kan? Nggak masuk akal. Nggak ada hubungannya. Oke juga. Minuman energi nggak ngapa-ngapain dia. Iya. Nggak jadi tipsi, nggak jadi apa. Malah jadi sedih. iya. Apa sih Jadi sadar. Itu ya. Makanya aneh lah. Itu yang bikin itu yang aneh kalau ada di situ sih aneh. Karena disambungin jadi aneh. jadi aneh. Jadi aneh. Ya juga makanya persepsi di media sosial pasti beda. Nah, banyak asumsinya kan bahaya gitu. Nggak ada yang aneh lah. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa. Nggak ada gitu minta air jahe bisa. Paling buah potong panjangnya harus 5 cm tiap potongannya. Waduh, kurang dikit aja nih. Udah nggak mau dia, jangan lagi. Si Steve Aoki harus kue apa tuh yang warna-warni itu. Kue tambang. Ongol-ongol tuh yang bisa jadi 3 tuh kayak lapis. Nggak ada. Nggak ada yang aneh lah, pokoknya. Oke lah. Makanya buat yang mengundang kita mah aneh. Wih, nggak apa-apa. Oke, mudah-mudahan sukses terus juga buat Rocket Rockers ya. Amin, Kita akhiri amin. juga obrolan seru ini. Off the record. Rocket Rockers bisa terus sukses, reuninya nanti semakin keren, karyanya Amin. semakin banyak sampai Alas, umur ya. yang memisahkan. Pokoknya di album ini kita pengen menggaungkan lagi positive vibe. Iya, dan meng-counter apa-apa yang berasa negatif yang ada di sosial media. Sosial media dan di festival-festival musik yang banyak orang-orang nangis di dalamnya. Bagikanlah kebahagiaan kepada semua orang, jangan kesedihan ya. Nah. Karena hidup udah berat sebenarnya Nah. kan. Makanya bagikan kebahagiaan. Ya, masalah semua orang punya masalah. Ya boleh. Udah. Oke. Yuk. Siap. Kita berpisah di Off the Record kali ini. Mudah-mudahan yang mendengarkan bakal terus mengikuti Off the Record di edisi-edisi selanjutnya. Terima kasih.